Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin. Salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumi fid dharain amin. Idza aqama Allah subhanahu wa ta'ala 'abdan fi halin minal ahwali badaniyan kana aw qalbiyan la yadumuhu syar'u bal yaltazim dhalik wal yuhsin adaba wal yarda lidhalik wa la yantakil ila ghairi ma huwa fi hatta yanqulahu subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu dan kesempatan, sehingga dengan asbab-asbab tersebut Allah mentakdirkan kita dengan iradahnya pada malam hari ini kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seseorang hambanya, idza aqama Allah subhanahu wa ta'ala 'abdan fi halin minal ahwal, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan, menempatkan seseorang hambanya pada satu keadaan daripada beberapa keadaan, baik keadaan itu bersifat badaniyah atau bersifat qalbiyah, bersifat badan, jasad, jisim, atau bersifat hati, yang Allah berikan keadaan tersebut pada seorang hamba, yang mana keadaan itu tidak dicela oleh syara. Artinya kada dicela, kada berlawanan dengan syara. Kita ditaruh Allah, maka hendaklah dia melazimi keadaan itu dan beri kabar, baikkanlah adab kepada Allah, dan hendaklah ridho ia kepada Allah dengan demikian tadi, dan tidak berpindah kepada selain sesuatu yang ada pada dia. Contohnya Allah nih, kita nih posisi ditaruh di mana? Umpamanya kita nih ditaruh sebagai penuntut ilmu, umpamanya pian subuh menyasah, mengejar di mana yang ada majlis yang menuntut di situ subuh. Kena tengah hari ada gotong di mana, ada pengajian di mana, pian ke sana. Kena maghrib bis maghrib, pian datang lagi ke pengajian lagi. Posisi menuntut ilmu. Tentunya dengan posisi menuntut ilmu itu di samping itu sampai itu dengan usaha seadanya tapi dicukupi Allah.
dengan usaha seadanya tadi. Bangnya sampean apa, kerja bangunan umpamanya, pedagang umpamanya, jual apakah di swadaya yang jual makanan kan. Tapi di sela-sela usaha itu piani menuntut ilmu. Maka kita disuruh beradab kepada Allah. Kalau kita di posisi itu masih kawah mencukupi keluarga, sedangkan kita menuntut, masih sambil pekerjaan masih ada. Terus kawah mencukupi keluarga, sekolah kayak orang juga. Nah, biar bisa ada rumah, ada kendaraan, ada dicukupi Allah di situ. Berarti disitulah Allah menghendak kita. Berarti disitulah Allah menaruh posisi kita. Maka jadi baikkanlah adabmu kepada Allah. Jangan coba-coba ibaratnya ini kan menuntut ilmu itu wajib. Nah, ini kayaknya kurang banyak hasilnya ini para gara-gara menuntut ilmu kesana kemarin ini waktunya tersita kurang ini. Padahal selama hati itu ridho, ingat cukup aja. Cuma kadang-kadang nafsu ini muncul. Jadi tetangga sebelah, jadi lalu marihab kalau rumah, nah jadi tetangga sebelah pariuhannya kalau, nah jadi sebelah apa saatnya tepung tawar, nah itu nafsu. Tapi posisi kita waktu itu di dalam menuntut ilmu dan berusaha itu dicukupkan Allah. Cukup kesan ini karena tahu-tahu tuh ada tuh cukup biaya sekolah, cukup biaya makan, cukup berarti posisi kita tuh di situ. Jangan kita tergoda dan ini sebagainya. Karena akhirnya apa? Dunianya kada dapat, menuntut ilmu kada. Padahal menuntut ilmu ini sampai mati wajib kita. Nah itu berarti posisi Allah di situ. Nah Allah mandang kita nih, posisi kita di situ diandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ, maka kita bisa merasakan di situ, bisa merasakan. Yang harus dirubah seandainya kita sudah menuntut ilmu, gawe ini kurang pas, itu yang harus dirubah tuh usahanya. Yang usaha ini kayaknya kurang ganti usaha ini, atau diperbaiki marketingnya, apakah cara-cara manajemen dalam perdagangannya. Tak kalau dagang tuh, apakah yang salah di situ? Jangan dirubah yang sudah wajib ditinggalkan, jangan. Apalagi umpamanya biar dengan profesi itu sembahyang berjamaah terpelihara dengan baik, ya, terjaga dengan baik. Siapa di luar? Masuk ya? Oh ya. Ya dengan dengan usaha itu bisa menuntut ilmu, bisa menjaga sholat fardu dengan baik di situ. Nah, yang sudah jangan hendak berganti-ganti. Sekira nanti malah ibadah yang fardu itu terbengkalai. Nah, karena nanti bisa jadinya nanti kalau kita menuruti nafsu, sedangkan selama ini sudah terjaga baik, usaha kawah, beribadah kawah, cuma perasaan kurang banyak aja, akhirnya tertinggalkan yang wajib gara-gara nafsu yang kepingin lebih banyak. Bisa jadi nanti Allah mengabulkan di situ dengan meninggalkan yang fardu tadi, tapi itu derajatnya sudah istidraj, dilanjur Tuhan. Ini sudah keberi kedudukan yang ini sudah seimbang, akhirat dunia akhirat seimbang, tapi nyata nafsu banyak akhirnya meninggalkan yang sudah bagus tadi. Nah ayo aja Tuhan, dasar kehendaknya itu ya. Dilanjurnya akhirnya sampai semakin jauh dengan Allah, seperti kisah Sa'labah. Nah, kayak Sa'labah yang masyhur kisahnya, minta doakan sugih oleh Rasulullah, diberi syariat kambing seekor aja, bertambah banyak 5 waktu ketinggal asar akhirnya bentuk ketinggal zuhur juga, tadinya masih 4 waktu jamaah, ketinggal zuhurnya
tinggal 3 waktu, akhirnya sehari semalam kada ada berjamaah, akhirnya terus berjalan kada dilanjur sampai banyak tenggelam dalam hartanya. Nah, itu yang dijaga. Makanya kalau kita ditaruh Allah dalam posisi yang tidak berlawanan dengan syarat urusan dunia kita, apakah usahanya terserah dia. Yang penting halal, yang penting kada menzolimi orang. Nah, di situ. Nah, maka selama itu masih kawan kita memelihara kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah, lalu dicukupi aja di situ, maka di situ posisi kita. Jangan ada pindah-pindah kemana-mana. Nah, karena banyak yang sudah yang terjadi. Akhirnya ada lagi terlihat, biasanya ini subuh ke masjid terlihat. Nah, biasanya karena kesibukan tadi akhirnya menjadi budaknya dunia. Nah, kita ini bukan dilarang walatan sana si bagaminan dunia. Jangan kau lupakan bagianmu dunia, memang ada karena kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai urusan dunia kita mengalahkan akhirat kita. Maka beradablah kepada Allah jadi. Nah, baikkanlah adab kepada Allah dan hendaklah ridho ia kepada Allah dengan demikian tadi, dan tidak berpindah kepada selain sesuatu yang adalah dia pada sesuatu itu sehingga Allah yang memindahkannya. Nah, itu. Lalu apa dia sini? Idza qamallahu abdan fi talabil ilmi tilmidan kana aw saikhun kana kafara wa kafahu min amrin dunyahu falyatazil dalika falyuksiril adaba Allah wa la yarda bidzalika wa la yantakil ila ghairi ma huwa fi hatta yang qulahullahu subhanahu. Nah, ini misalnya orang kesibukannya mengajar, mengajar nih yayasan, pesantren, majelis taklim, mengajar. Memang Allah mandang di situ umpamanya. Lalu dengan kesibukannya mengajar ke sana kemari, di sampingnya di tempatnya di situnya mengajar juga, dicukupi Allah dengan keadaan itu. Dan orang ada aja masih mau aja orang datang biar makan. Berapa orang yang masih mau? Berarti memang Allah menandang kita tuh di situ. Jangan ada pindah. Aku peraja ada pengajar lagi, aku peraja ada orang mengajar lagi ya. Nah, itu berarti ada adab Allah. Kecuali ada orang datang lagi. Nah, ada ternyata 30, tinggal 15 tinggal 10 tinggal 5 tinggal bertiga aja. Nah, itu berarti Allah hendak memindahinya. Sudah, ikam jangan mengajar lagi, ikam khusus saja sudah mendekat kepada Allah. Antahinya bawiri terjaga gawian di kamar, maholwatkan berzikir aja atau melayani apa yang lainnya, tapi ada mengajar lagi. Nah, bukti Allah masih menaruh seseorang itu di bidang itu, buktinya masih ada Allah mendatangkan lewat hati-hati manusia datang. Berarti di situ Allah menaruhnya. Dan ini harus ridho dengan rezeki yang diberikan Allah seadanya itu. Hanya ada kalau kita ada mainlah ya, seinginnya diberi orang umpamanya, kita kan minta diberi diterima, kada diberi biasa ya sudah. Karena Allah kita memberi yang lain ada. Nah, dicukupan Allah di situ, maka di situ berarti andakan kita di situ. Sama kayak tukang menuntut ilmu tadi juga. Nah, cukup aja di sini sudah. Memang di situ kan sudah. Kita pian anak usaha ini tambah ini belum pasti pian soge kada, terus akhiratnya hilang belum pasti. Karena yang tadi itu Allah sudah senang. Allah sudah ridho nyembah adab, berarti ridho dengan rezeki yang kuberi. Nah, itu. Tapi kita bisa merasakan diri kita, merasakan diri kita masing-masing. Nah, jadi kesibukan yang di situ posisi kita berusaha itu tidak berlawanan dengan syariat. Nah,
bahkan mendukung ibadah kita, Ada banyak orang, dia termasuk, mungkin pernah lo lagi sahabat ini. Jadi orang ini sebetulnya pegawai dari Jawa sana, ya. Pegawai itu termasuk golongan bukan rendahan, gaji gagal sudah, gaji gagal. Lalu rupanya tersalah mengaji kan, tersalah guru kan. Ya, akhirnya sampai jadi pegawai, gara-gara pokoknya hendak memberatkan di ibadah aja. Nah, ini ngarannya ini sekehendak seorang, bukan dipindah Allah ini. Padahal tadi jasnya di sini, asalkan gaweanmu, kerjaanmu, usahamu tidak berlawanan dengan hukum syariat dan engkau masih mampu menjalankan syariat Islam dengan baik, keparduan kewajiban tidak kau tinggalkan, maka beradablah. Memang kau di situ posisinya, syukuri, akan dapat keberkahan dari Allah. Ini ada yang nyata sudah jadi pegawai dilepas karena datangnya kepada kita dulu perami. Siapa nih dulu nih sekarang? Ulun ini ya. Padahal ini ini. Hanya apa ujar yang membimbing ini jadi urutan aja, ya. Lawan tukang tabib gimana? Jadi tabib aja kami ini dari tabib ya. Sekalinya jadi tabib di sini malah kita disuruhkan mencari pasiennya, tidak disuruh mencari pasiennya, suruh memasarkannya dan sebagainya. Jangan luput ini kada ada kawan Tuhan yang sudah ada, jangan hanya nganggur tapi ini ada tuh akhirnya bingung, minjam duit sana sini, bingung, akhirnya udah minjam kadang kelihatan lagi entah kemana hilangnya. Nah itu namanya kada beradab lawan Allah dengan posisi yang ditaruh oleh Allah pada seseorang itu selama dia tidak berlawanan dengan syariat Islam. Nah, itu kecuali memang di kerjaanku nih, ini tanda Allah hendak memindahnya. Di kerjaanku nih aku banyak tertinggal sembahyang. Nah, ini. Terus di kerjaanku nih aku kadang bisa menolak bila dibawa maksiat. Ya ada di gawian tuh kita tiga maksiat apakah main entah apakah sudah bisa menolak. Hati ini bertabur kayak apa, maka aku mengerti hukum ini, aku pernah belajar hukum ini mengaji, maka aku di sini gawiannya. Padahal hasilnya gagal aja, tapi berlawanan dengan syarat, itu tanda Allah hendak memindah pian jangan dari situ. Kadang mungkin Allah itu pian itu tetap ditaruh di tempat yang berlawanan dengan hukum salah. Kecuali memang kita mau tahu ilmu apa. Nah ini sudah beda lagi bahasannya. Karena orang ini ada yang jahil murakab, ada yang jahil basit. Jahil basitnya apa? Jahil basit ini orang ditanya, biar tahulah sepeda motor, tahu yang mana sepeda motor tuh sepeda kambing ditunjuk umpamanya itu. Oh dasar ini jahil basit. Jadi di kambing kada tahu, di motor kada tahu juga orang ini. Buktinya disuruh mana motor itu kambing ditunjuk, berarti dua-duanya ini kada tahu ini orang. Dan ini jahil basit. Ya kalau ada mana nih motor tuh ya kambing ditunjuk. Kalau jahil murakab itu parah lagi. Kalau tadi memang orangnya kada tahu, tapi kalau murakab ini mengaku tahu, tapi di kambing kada tahu, di motor kada tahu juga. Nah mohon maaf, yang jahil basit dan jahil murakab ini, mohon maaf, dibanding dengan jahilnya kita tentang Allah, sifat 20 kada paham. Nah,
tentang keputusan Allah kada paham. Bukti kada paham apa? Marah-marah, dendam, menghina orang, memuji orang. Nah itu orang yang lebih parah daripada jahil murokab dan jahil basit, karena dia tidak tahu tentang Tuhannya yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan, yang menakdirkan sesuatu padanya, hidup dan matinya di tangannya. Ini yang kada tahu, itu lebih parah daripada jahil basit dan jahil murokab. Itu pentingnya kita nih belajar terus, belajar terus supaya minimal kita nih beribadah tahu siapa yang kita sembah, tahu kita tujuan kita menyembah, tahu kita hal-hal yang menghancurkan bahkan membatalkan bahwa menolak ibadah kita di sisi Allah. Nah itu tuh belumnya. Makanya kan ada orangnya tuh sembahyang aja, ya ke masjid aja, dari bahasanya ini. Tapi bisa jadi, nah karena ketidaktahuannya itulah kadang mau belajar lagi, kadang mau menuntut ilmu, kadang mau bertanya juga, sehingga kehidupannya ibaratnya jauh dari yang diharapkan sebagai standar manusia yang dapat ridhonya Allah, dapat berkahnya Allah, jauh dari sana. Nah itu makanya apalagi mohon maaf ini kan tahun baru Islam, jangan cuman almanak aja ganti, sambatannya aja 1448 Hijriah tanpa ada tekad kita memperbaiki diri, itu bukan orang yang menghadapi tahun baru. Maka Hijriah itu hijrah. Jadi orang masih ingat ya guru ulun bahasa itu, orang tuh anak jadi baik 3 aja, anak jadi baik nih orang ini 3 aja. Satu patokannya idza aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini patokan pertama. Bila Allah menghendaki seseorang itu jadi orang baik, may yuridillahu bi khairan, barang siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, atau siapa-siapa yang Allah menghendaki kepada seseorang tadi menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan dipahamkan ilmu agama. Maka kalau hendak jadi orang baik, satu syaratnya nuntut ilmu. Nuntut anom hatu-hatuha, bini-bini laki-laki kan. Ayo mendadak jadi baik, patokannya tadi harus menuntut ilmu. Ilmu apa yang dituntut? 3: fikih, tauhid, tasawuf. Karena dengan mengaji itu, satu, bisa meluruskan ibadah kita yang bengkok atau membenarkan ibadah kita yang salah karena menuntut ilmu. 2, orang menuntut ilmu ini pun paham hasilnya adalah innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang akan punya rasa takut lawan Allah, punya rasa takut. Orang ini bermaksiat ini itu, minum, zina, judi dan sebagainya, itu katanya kada takut. Jadi kada takutan, biasa aja disangkanya kada dosa, disangkanya kada diajak Tuhan, disangkanya ini kada pengaruh lawan keluarga, anak, tetangga, disangkanya. Jadi standarnya aja karena kada mau menuntut ilmu. Nah, makanya satu, wajib tuh kita kada menuntut ilmu, dosa seumuran. Wajib tuh bila ada jadi orang baik nuntut ilmu. Dan yang fardu ain 3, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. Nah, 3, orang yang berilmu bisa meluruskan pandangan hidupnya. Karena orang hidup itu tergantung cara memandang kehidupannya. Ini pokoknya memandang dunia ini sementara, berarti nanti akhirat yang abadi. Berarti ini berhikmat bukan di dunia, berhikmat untuk bekal akhirat. Tapi cara pandangnya dunia ini
cepat senang-senang kita mati aja tidak urusan. Berarti nyepi hima supaya hidup senang di dunia aja tanpa ada akhirat. Makanya orang hidup itu tergantung bagaimana cara memandang kehidupan ini. Dan cara hidup seseorang menunjukkan cara kematian seseorang. Karena setiap orang punya kebiasaan. Lah kebiasaan hidup itu akan terbawa dalam kematian. Ayo buktikan mendadak. Orang ahli apa matinya di situ Bang, dalam keahliannya itu. Orang yang biasa zikir, insya Allah mati dalam keadaan berzikir. Insya Allah. Banyak orang kan rahat azan, ngesap, mati. Hobinya aja memang. Rahatnya bersujud, supaya berjamaah. Habis sujud yang mundur-mundur di lawang kan. Takutan mengganggu orang, menyadar supaya berjamaah, ngesap, mati di situ. Jadi kebiasaan hidup itu akan terbawa. Makanya apa? Yamutul mar'i ala mayyis. Matinya seseorang atas kehidupannya bagaimana. Nah, jadi satu biar guru ingat meningkatkan jadi orang baik. Hati baik nih mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Itu orang baik tuh satu karena kalau ada menuntut ilmu. Kemudian di si anak dosa gini kamu belajar macam-macam dan yo patah bahagia begawi. Hati-hati. Mungkin bisa jadi sugi tapi akhiratnya ini beribadah kada tahu, maksiat ini halal haram kada tahu. Jadi satu kada boleh kada orang kada mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, nuntut ilmu dulu. Nah itu. Yang kedua menjadi orang baik biar dulu apa? Biasakanlah berbuat baik. Walaupun orang ada menyambut baik, walaupun orang ada membalas baik. Kan kita nih jangan berbuat buruk, kita berbuat baik aja belum tentu orang menyambut baik. Betul kan? Kita ini ada berbuat baik kadang-kadang dius prasangka ini ngomong kayak pemintarnya, jadi kayak Pak Alimnya, jadi kayak perajinnya, kayak gini. Padahal kok ada yang turun sunyi, maka ada yang mulai sunyi agama mati. Tapi kita berbuat baik itu Pak. Ya udah ingat benar dulu bangun musolanya ya Pak. Belum ditawing hanya ke atap ini dihirai orang 3 hari, dihirai orang aja. Dihirai sini ya Allah. Esoknya bersih dihirai pulang sampai 3 hari. Ayo sudah ditawing ini pasang bata, ini bata merah dulu ini orang nyumbang orang jamaah Bu Nanti sekarang istri sudah meninggal kan itu. Jika itu pun tuh anak istri itu kan nyumbang. Pas nanya dipasang, orang bawa pilot kada tahu kapan nyemprotnya. Malam-malam kira-kira pagi-pagi tulisannya tuh bila lanjut mati. Ayo, semprotnya nih belum masih ingat benar. Pakai spilok merah tuh. Mau juga maksudnya ini telepon guru di Jawa, kayak Pak Guru terus aja nggak apa-apa di sini. Terus aja. Sudah ini kabel pagar di atas ini sudah berapa kali. Sudah orang kada senang. Jadi jangankan kita berbuat buruk, kita berbuat baik aja masih banyak yang menyambut ada. Jadi kuncinya satu untuk ilmu, dua biasakanlah kita berbuat baik. Karena kebiasaan itu akan terbawa sampai akhir hayat kita. Bila kita kada terbiasa berbuat baik berat biar hendak turun ke majelis itu namun kada biasa. Bapak di sana, kamu nonton bola, jadi ada berapa minum kopi, nah dia kada biasa. Coba biar biasa supaya berjamaah. Pun kada berjamaah, nengok cari kawan kada berjamaah ini, buka keluarga kada ada ke masjid dan karena terbiasa berjamaah. Mau kada biasa, biasa aja jadi sembahyang sorangan. Padahal mohon maaf, sembahyang sorangan pian ganti, makanya biasanya zuhur berjamaah. Lalu dia tertinggal sembahyang kada berjamaah, pian ganti sembahyang zuhur 27 kali dia. 4 rakaat salam assalamualaikum, sembahyang lagi 4 rakaat assalamualaikum sampai 27 kali. Tidak ada sebanding dengan sembahyang berjamaah sekali dalam salat zuhur. Nah itu ibadah sembahyang berjamaah. Tapi karena terbiasa, nyaman, panas-panas, tulak aja tuh ke masjid. Kenapa? Terbiasa. Tiga, terakhirlah, hendak jadi orang bagus biar guru bahari. Jangan melihati keburukan orang lain. Bila kita ini melihat keburukan orang lain, kada jadi berbuat baik. Hendak mengantari tetangga dalam hatinya, tetangga gue juga ada orang mengantari aku. Nah kada jadi kita.
Ayo, hendak menolong orang kecelakaan. Ya semalam aku kecelakaan, aku ada ditolongnya. Kan jadi berbuat baik. Kalau kita melihat keburukan orang lain, maka tutuplah keburukan orang lain, pandang kebaikannya. Yang harus kita lihat keburukan kita. Insya Allah 3 ini aja jadi orang baik kita. 1, berilmu. 2, biasakan berbuat baik. 3, jangan melihat keburukan orang lain. Jangan melihat kemaluan orang lain. Nah, itu lalu lagi sudah bisa kan? Tapi di sini belum. Asal tadi sono jam 2.45 aja belum masuk pelanggan. Jauhnya masih asalnya 53. Atau orangnya bangun guring gabung tabletnya ada di sini tadi. Padahal jauh masih. Nah, ulun mengingatkan ini malam Kamis kita hendak santunan anak yatim. Barangai pun masjid kadang mengadakan, asal di sini sudah ada. Mau hendak mengadakan lebih bagus lagi. Mau mengadakan, cuman ada modalnya memang harus. Ya Allah, kita menyantuni harus ada siap amplopnya sudah. Nah, duit-duitnya inilah. Nah, termasuk kita di sini mohon maaf termasuk benar dapat duitnya tuh. Nah, termasuk besar amplopnya isinya tuh beratus-ratus sampai sejutaan. Menilai itu dapatnya sehari ada yang 100, satu yatim itu ada yang cuma 200. Di sini berebut dan aku daftar, ayo memang dapatnya banyak. Nah itulah, nah itu ingatakan dulu pian kita ini sudah mewakili sekampung sini sudah. Artinya seandainya hukumnya ini fardu kifayah, yang lain gugur sudah, asal ada di sini sudah. Nah pian barangnya umpat babnya Pak Ustaz, kena aku umpat memberi anak yatim isinya 2000 asal 2000 itu amplopnya jumlahnya sesuai dengan keadaan anak yatim. Amun ada kayak itu pian lebih baik bergabung aja menurut nyumbang sekian. Nah, karena kami yang membagi soalnya. Amun pian cuma membawa 10 amplop, anak yatimnya 55 di sini. 55. Kasihan 45 ngomong kada dapat. Nah, jadi supaya seragam pian Anda aja di sini kan. Nah, kami yang mengaturnya isinya itu. Nah, atau biar anak mahasiswa yang penting tadi ulun 55 amplop. Biar 1000 yang penting isinya 55 amplop jumlahnya. Jadi dapat semua. Nah, 5.000 kan, 2.000 atau 10.000 terserah sampean kemampuan sampean supaya apa? Ya ulun sering kita ulun ini bukan yang terbanyak memberi kada, cuma itu melatih nafsu kita di setiap tahun kita. Setiap hari kita ada hawa sudah. Ayo, akhirnya setiap hari menyatu anak yatim. Nah, ada tahan kita seminggu sekali, ada tahan juga. Mungkin ada yang disembunyikan, yang disembunyikan diam-diam ada mantar mungkin. Nah, ngacung jempol tuh, nggak ada tahan seminggu sekali, sebulan sekali nggak ada tahan juga. Ayo, setahun sekali barengan, tahun sekali semampu kita. Yakin dia, ya Rasulullah, ana wa qafilul yatim fil jannah habada wa asawa bis sababah wal wusto. Ya Rasulullah, bisa babak wal wusto. Ya Rasulullah, aku dengan orang yang menyantuni yatim nanti di surga seperti ini. Ya Rasulullah, wa asaro, dan Rasulullah berisyarah bisa babah dengan telunjuk wal wusto, dan jari tengah ditata ini. Ya Rasulullah, nah siapa yang nyantuni anak yatim nanti kayak ini di surga. Ya. Nah kurang apa lagi, bukan masalah sugih apa adatnya, kadang-kadang kemauannya yang ada. Duit itu ada aja kadang-kadang. Ini diganti oleh Allah Subhanahu. Yakin aja, biar mengenai yakin lah Tuhan, dan yakin lawan siapa. Bapak sedekah itu diganti oleh Allah. Kadang memaksa pian harus sekian kadang barangnya umpatnya. Satu umpatnya 10.000 gabung di sini silakan. Nah itu aja. Jadi, kalau mau bergabung, tolong sebelum hari H-nya sudah diantar. Kalau mau bergabung, kadang beli sorangan tuh nah. Tapi kalau mau memberi sorangan terserah. Yang penting jumlahnya 55 amplop. Terserah datangnya pas malam Kamis itu kada apa-apa. Karena biar membeli sorangan, tapi mau bergabung supaya kami bisa menyusun sama dengan jumlahnya. Nah, harganya banyak 100.000, banyak 1.000 seorang, banyak kan berarti kan sama itu nah. Kami kumpulkan kena. Nah itu aja kabar untuk malam Kamis ini. Jadi mudah-mudahan yang diberi rezeki oleh Allah yang luas,
yang barokah, kawa berbagi non anak yatim, supaya kita ada dicap sebagai orang yang kada tahu lawan anak yatim. Ayat alladzi yukatibu itu, nah itu artinya. Ini mohon maaf nih karena ini habis ini ada sarwan di wadah Bambingan tuh mahaul di situ. Nah, ini bapak Nabi soal Fatihah Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian jemaah ada jemaah marhumah, kemudian jemaah maghfurah, jemaah mubarak, untuk masuk ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.